Selamat datang di kota Singkawang. Kali ini spesial sekali karena saya ingin lebih dekat dengan satu kota paling adem di Indonesia. Adem bukan karena cuacanya ya, tapi karena warganya yang super damai dan guyup jadi bikin kota adem banget. Singkawang, kota kecil di Kalimantan Barat ini udah lama dikenal sebagai simbol toleransi di tanah air loh. Tapi tak hanya itu, selain kerukunannya, Singkawang juga lagi fokus banget nih membangun masa depan biar semakin lebih baik. Nah, bagaimana persiapan kota Singkawang yang saat ini akan menjadi pusat wisata dan juga budaya di perbatasan Barat Kalimantan? Nah, kali ini saya ingin mengajak para sahabat untuk mengenal lebih dekat kota Singkawang langsung dengan sosok yang paham sekali dengan kotanya. Bisa dibilang A1-nya lah ya. Langsung saja bersama saya Permatasari Harhab, ini dia lebih dekat dengan Singkawang. Baik. Sehat? Sehat. Selamat datang. Terima kasih. Ditunggu loh dari tadi. Terima kasih. Karena tadi saya juga mengajak kita sahabat Kompas TV untuk mengenal lebih dekat kota Singkawang. Dan saya bilang kalau mau kenal kota Singkawang itu harus lewat sosok yang paham sekali dengan kotanya. Kalau bisa bilang ya A1-nya lah ya. Siapa lagi kalau bukan wali kota Singkawang, Ibu Chai Chumi. Cantik sekali hari ini. Terima kasih. Selamat datang ke kota Singkawang. Bu, kalau kita mau ngobrol-ngobrol enaknya di sini atau di mana nih? Yuk, di atas yuk. Di atas aja. Yuk. Ya. Senang banget baru pertama kali ke Singkawang langsung ketemu dengan A1-nya, langsung diajak main ke kantornya pula gitu ya. Tapi sebelum kita membahas mengenai perkembangan kota Singkawang saat ini, saya tuh tertarik loh Bu dengan keseharian Ibu gitu ya. Kan cantik sekali nih ya hari ini dengan baju merahnya gitu ya. Tapi boleh tahu nggak sih kalau kegiatan sehari-hari sebelum berangkat ke kantor gitu, itu biasanya ngapain aja, olahraga dulu atau gimana? Ya, kalau kita bangun pagi-pagi itu pertama kita jogging-jogging dulu. Ya, kita lompat-lompat dulu. Iya. Habis itu biasa ngeceng-ngeceng juga di dapur sebentar. Ya. Nah, nanti kita sampaikan nanti hari ini masak apa ya sama asisten rumah tangga. Habis itu udah kita ke ruang bawah, ruang kerja. Lihat berkas. Habis itu jam 7 pasti kita berangkat kerja seperti itu. Jadi masih menyempatkan untuk melakukan aktivitas sebagai wanita lah, perempuan gitu ya, tugasnya seperti apa gitu ya, selain juga olahraga masih ngurusin rumah dulu sebelum berangkat ke kantor. Tapi ada hobi nggak sih Bu? Hobi yang biasanya kalau weekend gitu dilakukan? Saya setiap weekend itu jogging. Kemudian hobinya tanam di halaman. Kita itu tanam buah-buahan, sayuran. Kemudian kita ada tanam pohon, ada tanam bunga. Jadi semua pekarangan bunga itu, pekarangan rumah itu kita tanami yang bermanfaat. Ada, nanti kita bawa lihat ya. Wah boleh nih, berarti ada pohon buah-buahan ada. Cabai juga ada. Ada. Oh ada juga, bener. Iya, jadi kalau misalnya lagi butuh kurang-kurang cabai nggak usah ke pasar ya, bisa metik aja. Sop. Oh ada daun sop juga, ih seru kayaknya ya. Tapi sekarang gini Bu, Ibu kan sekarang memilih menjadi aparatur sipil negara gitu ya, sebagai kepala daerah dari kota Singkawang. Boleh cerita sedikit nggak? Kenapa Ibu memilih untuk terjun ke dunia yang saat ini Ibu geluti? Apakah memang dari dulu nih, kan ada memang ya kayak dari dulu kayak saya pengen banget nih memimpin sebagai putra daerah, putri daerah, pengen memimpin kota saya, tanah kelahiran saya, atau seperti apa? Ya, ini karena pertama karena ada ruang ya, ruang dan peluang serta kesempatan di mana dengan adanya reformasi 1998, kemudian ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kemudian adanya revisi berbagai undang-undang, kemudian tentu perubahan kehidupan politik itu berbeda. Kemudian kedua, saya juga didukung oleh pimpinan partai, Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian pimpinan kami, pimpinan wilayah kami, Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Cornelis,
kemudian wakil gubernur, kemudian tokoh masyarakat kita, saya itu mendorong. Kemudian dari diri saya juga adalah saya lihat Singkawang ini punya potensi untuk kita bangun ya menjadi kota-kota besar lainnya, dan banyak hal yang bisa kita lakukan jika kita bisa memimpin ya, dari sisi misalnya kebijakan yang bisa membantu orang lebih banyak orang lagi, karena saya backgroundnya adalah sosial ya, saya dulu ikut organisasi sosial, berbagai organisasi sosial sudah saya ikut dari saya SMA. Jadi begitu kita masuk di pemerintahan, selain kita bisa membuat kebijakan yang bisa membantu banyak orang di pendidikan, di kesehatan, di sosial ya. Kalau misalnya di pendidikan nih, kan kita sudah ada gratis, sekolah gratis tanpa biaya. Tapi bukan hanya itu saja, hanya biaya sekolahnya, tapi kan tentu ada lainnya seperti seragamnya, kan, alat-alat sekolah. Kemudian kita juga ada kasih misalnya setiap bulan kita untuk SMP misalnya 1 bulan 300.000, untuk SMP 500, karena kita punya kewenangan adalah sampai SMP ya, SMA sudah provinsi. Nah, jadi kalau dari sisi sosialnya ya kita bantu misalnya rumah tak layak huni. Ini dari kebijakan pemerintah bisa, dan dengan sekarang saat ini dari background saya sebagai sosial, saya bisa juga merangkul masyarakat kita, terutama yang berorganisasi. Ya, begitu kita lihat kemampuan keuangan tidak memungkinkan untuk membantu lebih banyak lagi, kita backup juga, betul, mengajak ya. Nah, kemudian dari sisi pembangunannya, kita lihat kota Singkawang kan luas wilayah 504 km persegi, jumlah penduduk saat ini baru 250.000 jiwa, berarti potensi untuk new city-nya ada. Jadi ini kota lama, ini kota baru ya. Jadi dari master plan saya bersama Pak Wakil itu, kita sudah ada kota Singkawang mau diapain sih ke depan. Ya mungkin bisa seperti kota besar lainnya seperti Singapura ya, karena kurang lebih sama juga ya, kita juga punya pantai dan sebagainya. Dan tentunya dengan peluang-peluang ini, jika saya bisa mengajak semua ya stakeholder yang ada di Kota Singkawang ini membangun bersama, saya yakin dan percaya anak-anak yang sudah kuliah di luar kota ini bisa membawa ilmunya ke Kota Singkawang untuk membangun Kota Singkawang kita cintai ini. Ya, karena saya lihat peluang-peluangnya luar biasa, dan letak Kota Singkawang yang sangat strategis. Ya, kita segitiga emas. Misalnya kita mau ke Sambas, mau ke Bengkayang, terus mau ke Malaysia, Kuching juga dekat. Ya, jadi orang semua boleh pergi kemana, tapi baliknya pasti ke Singkawang, baik nginap maupun kuliner. Jadi saya pikir Kota Singkawang punya peluang untuk maju menjadi kota yang maju dan sejajar lah dengan kota besar karena lainnya. memang basicnya Ibu sosial, jadi ada rasa keinginan ingin merubah daerah atau kota kelahiran dari Ibu gitu, jadi lebih baik lagi, dan kali ini diberi kesempatan untuk memimpin daerahnya gitu ya. Nah tapi kan sekarang ini saya melihat Kota Singkawang ini menjadi simbol toleransi di tanah air, ya kan, dengan warganya yang rukun, damai semuanya, saling bantu membantu. Tapi kalau bagi Ibu sendiri, di pandangan Ibu, Kota Singkawang itu seperti apa sih? Apakah memang sedamai itukah? Kalau bagi saya Kota Singkawang adalah rumah besar kita, rumah besarnya masyarakat Kota Singkawang. Ya biasa kalau saya turun ke lapangan, saya sampaikan kita adalah keluarga besar Kota Singkawang. Yang namanya keluarga, ada masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Ya mungkin dari warna kulit, bahasa ada berbeda, tapi mereka harus ingat kita adalah satu di mata Tuhan. Kemudian kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Kota Singkawang adalah multi etnis ya, miniaturnya Indonesia. Ya kita ada 17 paguyuban, tapi kita hidup itu bisa berdampingan dengan baik ya. Karena tadi itu mulai dari diri kita dulu sebelum kita menuntut kepada orang lain ya. Ya saya tentunya ingin mengajak masyarakat kita ini dengan rumah besar kita ini, mari kita menjaga rumah kita dengan baik ya, diisi tentu dengan canda tawa ya, kasih solusi, saling melengkapi sehingga rumah besar itu menjadi nyaman ditinggal, enak, damai.
Dan tentu kita harus rasa memiliki rumah ini. Kalau sudah rasa memiliki, kita akan melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk melengkapi rumah kita menjadi rumah besar yang enak nyaman ditinggal. Itu poinnya. Jadi Singkawang itu terkenal dengan adem gitu ya, adem banget suasananya, tapi bukan cuacanya, tapi sekitarnya tuh adem kalau kita lihat. Jalan-jalan di sini ada masjid, ada vihara, di semua berdekatan. Dan kita lihat warganya semua juga rukun dan damai gitu ya. Wah, pokoknya kalian tuh harus datang ke Singkawang karena memang bisa melihat berbagai macam, apa tadi Bu katakan, walaupun kita warna kulitnya berbeda, ini berbeda, ini semua berbeda, tapi semuanya baik-baik saja, tenang, rukun, damai. Baiklah, tapi lagi-lagi ini pertama kalinya saya datang ke Singkawang, saya tertarik untuk melihat sesuatu yang apa ya, baru gitu di sini. Ada nggak Bu? Ada, baru dan keren. Nanti saya bawa. Apa itu? Nanti lihatnya. Kita minum dulu. Oke, baiklah. Berarti nanti ya. Baiklah, kita minum dulu sekarang ya. Selamat datang di Bandara Singkawang, Ai. Terima kasih Ibu. Akhirnya saya bisa ada di sini, kesampaian untuk datang ke Bandara Udara Singkawang. Karena selama ini saya cuma bisa lihat di video-video aja. Bahkan ada video dari jurnalis Pontianak yang bilang, ini loh ada Bandar Udara Singkawang di sini yang mulai beroperasi sejak kapan Bu? Ya, emangnya tadi datang pakai apa? Ini? Wah, ini nih, saya udah takut aja nih, karena saya bilang akhirnya kesampean ke sini mulai ditanya, datang lewat apa? Lewat darat Bu, lewat Pontianak. Saya nggak tahu soalnya, saya pikir kayak nanti aja deh, saya mau lihat jalan darat aja. Ternyata hari ini saya kesampean diajak sama Ibu ke sini. Senang Nanti nextnya mesti terbang dari sini. Jadi Bandara Kota Singkawang ini sudah mulai beroperasi dari tanggal 23 November 2024 ya. Saat itu tentu kita ada upaya yaitu kita dengan melalui konsorsium mengajak kurang lebih 35 orang, kemudian membentuk satu PT Perintis Penerbangan Bandara Udara Singkawang. Dan saat itu kita galang dana melalui charter ya, kita charter pesawat pertama yang kita charter adalah pesawat Transnusa Aviation, terbang berapa kali, baru kita tambah lagi namanya Super Airjet. Jadi saat itu tanggal 23 November 2024 itu penerbangan 2 pesawat dan 1 minggu itu 3 kali. Nah, kemudian ditambah jadi setiap hari. Dan kemudian charter itu dilakukan sampai dengan 17 Maret 2025 sebanyak 66 kali. Dan kemudian tentunya penerbangan saat ini kita puji syukur ya, pertanggal 20 Maret 2025 ini sudah reguler. Dan dengan 2 maskapai tersebut, tentu tadi berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, khususnya para donatur tadi, konsorsium, kemudian dari pihak Bandara Udara, ya Lanut, kemudian BMKG, dan semua pihak lah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saat ini sudah terbang setiap hari ya, daily flight sudah ada ya. Dan saat ini rutenya baru Jakarta Singkawang Jakarta dengan 2 maskapai reguler yang tadi disebutkan. Ada Transnusa juga Super Airjet. Ada kemungkinan nggak menambah rute atau frekuensi penerbangannya? Karena kan kalau kita lihat Jakarta Singkawang Jakarta, respon masyarakat tinggi. Wah, luar biasa sangat tinggi. Betul. Lalu kalau ditambah lagi kira-kira ada lebih bagus lagi. Kita sangat berharap maskapai itu bisa menambah rute yang sudah ada ini. Dan saya sebagai kepala daerah, sebagai wali kota Singkawang sudah menyurati ya berapa maskapai ya seperti Transnusa, Super Airjet untuk bisa menambah rute dari Surabaya Singkawang, Singkawang Surabaya, dan Jogja Singkawang, Singkawang Jogja. Ini yang sudah saya suratin ke maskapai.
mudah-mudahan cepat ditanggapi. Mudah-mudahan cepat ditanggapi, karena kalau kita melihat respon dari Jakarta, Singkawang Jakarta aja begitu luar biasa, apalagi dengan Surabaya, Singkawang, Surabaya, Jogja, Singkawang, Yogyakarta. Wow, tapi sudah disurati ya? Sudah. Oke. Makanya mesti saya sampaikan bahwa pembangunan terminal ini juga kita sudah siapkan jika kita mampu perluasan bandara dan bisa internasional. Wah, kita sudah siap juga. Sudah disiapkan? Sudah siap, tinggal buka aja. Gedung ini sudah siap. Wow, nanti kita lihat ke dalam seperti apa ya. Oke, Tapi saya siap. juga mendengar Bu, banyak sekali kepala daerah atau juga pemerintah daerah yang datang ke kota Singkawang. Apakah memang juga karena untuk melakukan studi banding ya? Apakah memang juga salah satunya dengan adanya Bandar Udara Singkawang ini? Ya, betul. Ada beberapa kepala daerah dan kemudian kepala OPD visit ke Singkawang. Tidak hanya untuk pembangunan bandara kota Singkawang saja, tapi juga karena keberhasilan kota Singkawang meraih predikat kota tertoleran se-Indonesia 3 kali berturut-turut. Jadi yang datang ini selain bandara bisa soal keberhasilan kota tertoleran dan juga bisa wisata di kota Singkawang. Wow, keren banget. Dan ada satu lagi, saya juga sempat mendengar info bahwa pembangunan dari Bandar Udara Singkawang ini adalah hasil gotong royong. Betul. Benar? Betul. Ini ceritain dong Bu. Iya, ini nama-namanya ada ya, tertera di sini maupun di dalam. Ini ada dari bandara kita yang dibangun oleh dana pemerintah pusat, itu adalah 1.400 runway-nya. Kemudian dana CSR ada 600 meter. Kemudian gedung yang kita lihat saat ini, ini semua dana CSR ya yang disumbangkan atau yang didonasikan kepada pemerintah Kota Singkawang ya, yang kita serahkan ke Menteri Perhubungan. Ini adalah seluruhnya adalah sumbangan para pihak yang ada tertera di sini. Keren banget Bu. Jadi benar-benar ini adalah hasil dari gotong royong beberapa pihak agar terciptanya bandara ini. Ini perlu dicontoh oleh wilayah lain pastinya ya kan? Wow, keren. Ibu keren pastinya. Ya, kita berterima kasih karena tanpa dukungan dari berbagai pihak ini tentu kita sampai saat ini tidak mungkin bisa terbang dari Jakarta ke Singkawang, Singkawang Jakarta. Karena dukungan dari berbagai pihak inilah kita bisa menikmati kemudahan dari sisi transportasi. Saya atas nama pemerintah Kota Singkawang dan atas nama masyarakat Kota Singkawang ucapkan terima kasih kepada para pihak yang sudah berpartisipasi, terutama kepada para donatur juga yang sudah mendukung pembangunan ini. Oke, jadi para donatur itu memang memberikan memberikan bantuan untuk bisa dalam pembangunan Bandar Udara Singkawang ini. Dari donatur itu semua, jadi dari pihak-pihak pengusaha juga ada beberapa pihak juga. Betul. Kalau tentunya kalau kita dari pemerintah kan Bapak Presiden, Bapak Menteri, Gubernur, kemudian pihak lainnya ya, Arnaf dan sebagainya itu, Lanut dan semua bantu. Tapi dari sisi keuangannya kalau kita tidak dibantu oleh donatur kan tidak jadi juga. Gitu. Oke, siapa aja boleh nggak sih Bu? Maksudnya ini aja, secara general aja. Ini dari pengusaha, dari pengusaha Singkawang maupun pengusaha dari luar Singkawang yang punya rasa merah putih di dada, yang cinta tanah air sehingga mereka mau bantu Kota Singkawang padahal mereka tidak punya bisnis di Kota Singkawang. Artinya adalah mencintai tanah air kita, bangsa Indonesia ini ya. Jadi dengan bantuan mereka ini tentu ekonomi Kota Singkawang itu berdampak. Wah, keren banget ya. Bahkan mungkin juga di sini ada seperti Ibu tadi bilang ada rasa cinta tanah airnya. Betul. Mungkin ada putra-putri daerah yang merasa ini ada tanah kelahirannya. Saya ingin membantu. Nggak usah punya apa-apa, saya cuma punya lahan aja, saya kasih aja gitu. Ada juga yang kayak gitu? Ada. Saya lupa sampaikan untuk ditanya. Kalau ini bandara kita luas lahannya 151,45 hektar. Jadi kita 50% lebih itu adalah hibah. Jadi pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk pembebasan lahan. Hanya separuhnya ya yang dibayar dengan dana pemerintah. Sisanya adalah dukungan dari masyarakat kita. Termasuk jalan akses bandara ini. Juga lahannya juga dihibahkan dari masyarakat Kota Singkawang. Ya 50% kurang lebih seperti itu. Keren banget Ibu. Tadi Ibu menyebutkan berapa luas bandaranya? 151,45 hektar. 141,45 hektar. hektar. Dan pasti nanti juga akan ada perluasan nantinya. Pasti ya, karena master plan kita memang
untuk landasan pacu itu 2.500 kali 45. Saat ini hanya 2.000 karena 1.400-nya dari pemerintah, 600-nya dari pihak swasta ya CSR. Jadi total 2.000, berarti kita perlu perluasan 500 meter lagi untuk panjangnya, lebarnya mesti tambah 15 meter lagi. Saya doain lancar-lancar Ibu, Amin. pokoknya amin semuanya. Amin. Kalau kali ini cari Jakarta, Singkawang Jakarta, nanti yang Jogja, Surabaya, Bandung, Makassar semuanya bisa ada di sini. Bahkan internasional juga ada. Betul. Oke, baiklah. Saya tertarik untuk melihat ke dalam, boleh? Ayo, Ya, silakan kita yuk. ke dalam ya. Ya. Wah, ini dia adalah landasan dari Bandara Kota Singkawang. Tadi kita di depan sudah sedikit membahas mengenai landasan di Bandara Kota Singkawang ini. Luasnya berapa, Bu? Saat ini 2.000, panjangnya 2.000, lebarnya 30. Dari dana pemerintah panjangnya 1.400, dana CSR-nya 600 meter. Oke, dan Ya. ini saat ini mungkin baru bisa dilandasi beberapa tipe jenis pesawat saja Betul, ya. Airbus 320 sama Boeing 737 seri 500. Wah, kalau dilihat dari suasana sama ininya, ini pasti kan masih bisa diperluas ya kan? Apakah memang ada rencana ekspansi di sini? Ya, dari master plan kita mestinya landasan pacu itu 2.500, lebarnya 45. Dan saya sudah melakukan atau mengajukan proposal melalui Kabandara ini menyampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk ekspansinya itu. Ya, tapi ada nggak, Bu, tantangannya di sini dalam proses ekspansi itu? Pasti tantangannya satu, yaitu anggaran. Maka kita meminta dari pihak pengelola bandara ini, yaitu UPBU, Unit Penyelenggaraan Bandara Udara Pebelian Sintang ini, untuk mendorong Menteri Perhubungan dan juga Bapak Presiden bila perlu ya diminta, kemudian dari anggota DPR RI untuk bisa prioritaskan untuk pembangunan Bandara Kota Singkawang yang saat ini sedang berkembang ini. Oke, Ibu jadi sudah di awal mengatakan bahwa Bandara Kota Singkawang ini sudah mulai beroperasi pada tanggal 24 November tahun 23 November 23 2024. November 2024 gitu. Betul. Berarti saat ini sudah beberapa bulan gitu ya, hampir mau udah setengah tahun lebih gitu ya. Apa dampak dari adanya Bandara Kota Singkawang ini terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama mungkin pariwisatanya, pertumbuhan ekonomi daerahnya Kota Singkawang itu sendiri seperti apa? Wah, dampaknya luar biasa ya. Dimana dari sisi ekonominya dulu, ya dengan adanya bandara langsung ini, kita cerita ekonominya yaitu dari UMKM kita. Kita banyak makanan atau kuliner-kuliner yang enak sekali. Jadi mereka bisa datang di sini hanya 30 menit mereka sudah bisa nikmati kuliner Singkawang. Kemudian kalau yang berangkat mereka bisa bawa misalnya coipan, ini khasnya Singkawang kan. Kemudian ada bakmi, nasi campur dan sebagainya. Mereka pesan bisa bawa sampai Jakarta itu masih panas, masih hangat, masih ya. Enak ya. Pisang goreng semuanya. Jadi sekarang kalau orang pergi itu sudah bawa makanan kuliner ke Jakarta. Kemudian dari sisi misalnya ini UMKM, kemudian dari restoran, penginapan, dan tentu dampak ke wisatanya adalah kunjungan wisata meningkat ya, karena mereka kecepatan waktu ini. Paling tidak mereka misalnya Sabtu datang, ya Senin bisa terbang balik, atau Sabtu datang Minggu sudah bisa balik. Maka okupansi dari penginapan juga naik. Jadi ini luar biasa, maka kita sangat berharap lah kepada Bapak Presiden, Menteri Perhubungan untuk bisa membantu menganggarkan untuk perluasan bandara kita. Ya, dan kita juga berharap kan saat ini seperti Ibu jelaskan, memang saat ini untuk rutenya hanya Jakarta, Singkawang, Jakarta. Betul. Nantinya dengan Jakarta, Singkawang, Jakarta aja itu sudah membantu, sangat membantu Betul. pertumbuhan ekonomi di Kota Singkawang. Apalagi kalau nanti rutenya bertambah, Iya, betul. pastinya kan. Betul, betul. Ya kita sudah juga ya kalau cerita rute, ya kita juga sudah berharap ya dari maskapai penerbangan ini juga bisa bantu menambah rute yang sudah ada. Ya saya sebagai kepala daerah juga sudah menyurati berapa maskapai untuk bisa menambah rute ya, Surabaya Singkawang, Singkawang Surabaya, kemudian Jogja Singkawang, Singkawang Jogja, dan kemudian daerah lainnya.
Ya ini sudah kita suratin, mudah-mudahan ditanggapi dan bisa diimplementasikan dah seperti itu. Saya baru datang aja tadi udah diajak sama Ibu main-main ke kantornya. Betul. Lalu ke Bandar Udara Kota Singkawang. Ngomongin tadi ada UMKM, tempat wisata. Saat ini saya mau diajak kemana nih? Ya, habis ini saya mau ajak Ayi ke vihara pusat kota, vihara tertua di Kota Singkawang. Menarik. Mau tahu perjalanan saya sama Ibu seperti apa? Jangan kemana-mana. Tetap di lebih dekat dengan Kota Singkawang. Ayo. Sekarang kita ke sana. Yuk. Kalau tadi saya udah diajak sama Ibu ke sesuatu yang baru di Kota Singkawang adalah bandara. Dan keren banget, sekarang saya diajak jalan-jalan lagi ke suatu tempat dan kita udah ganti baju. Ini tempat apa Bu? Vihara apa? Vihara Tridharma Bumi Raya di Kota Singkawang di pusat kota. Ini adalah vihara yang tertua di Kota Singkawang. Oh gitu, jadi ini paling tertua di antara yang lainnya. Oh ya. Baik. Ini kalau udah sampai sini enaknya ngapain kita? Selalu ada ya, kita bisa ciamsi, bisa pai-pai. Biasa orang ciamsi itu untuk menanyakan misalnya tentang kesehatan, tentang bisnis, tentang jodoh. Bisa aja nanti bisa ciamsi di sini. Bisa? Bisa. Saya bisa coba? Boleh. Asik, nanti saya mau coba. Tapi karena saya udah megang papan kayak gini, ini benar atau salah? Ini maksudnya apa nih? Saya mau ngapain hari ini? Nih, saya mau ngetes Ayi. Hah? Sebelum datang ke Singkawang, sudah baca belum tentang Kota Singkawang? Ayo kita ngetes ya. Boleh. Apa tesnya? Gampang pasti ya. Oke. Coba. Singkawang dijuluki sebagai kota 1000 kelenteng. Betul apa tidak? 1000 kelenteng. Iya. Kayaknya nggak sampai 1000 deh. Salah. Berarti belum baca dia. Jawabannya? Iya, kita lebih dari 1000. Oh. Kalau kita tiap tahun cap gome aja, kalau kita tidak batasi biasa di atas 1000 Oh, jadi memang Singkawang dijuluki dengan 1000 kelenteng. kelenteng. Itu Ya, benar. benar. Oh, berarti saya kurang baca. Berarti jawabannya adalah benar. Oke, ada lagi? Yang keduanya adalah bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa yang dipakai untuk di Kota Singkawang. Oh, tidak. Benar nggak? Sebenarnya Benar nggak? benar. Benar. Salah. Maksudnya saya benar. Maksudnya, gimana sih? Oh iya benar, salah. Salah. Karena nggak jadi bahasa satunya. Betul. Benar. Ya. Oh, saya benar, pintar. Pintar nih. Benar. Ya. Berarti karena di awal saya bilang di sini banyak sekali sukunya, budayanya juga banyak, jadi nggak mungkin dengan menggunakan satu bahasa aja. Betul. Benar ya? Ya. Ada berapa bahasa yang dipakai di sini? Kita di sini kayak kami ini bahasa Kek ya. Terus ada bahasa Indonesia, bahasa Dayak, bahasa Melayu, dan ada bahasa Teochew ya. Ini ada berapa bahasa dipakai di Kota Singkawang. Saya ngajarin ya Bu ya? Siap. Oke, Ya. baiklah. Ya. Apalagi nih pertanyaan selanjutnya? Ya, Singkawang adalah kota yang ada berbagai suku, etnis dan budaya. Jadi kita ada Dayak, Melayu, dan kita Tionghoa hidup berdampingan dengan baik dari sejak dulu. Nah, benar apa salah? Benar. Nah, Benar. Udah pinter. Seneng deh dibilang pintar sama Bu Wali. Selanjutnya yang saya mau tanya adalah ini kuliner nih. Oke, kuliner. Choipan itu salah satu cemilan khasnya Kota Singkawang. Isinya daging cincang sapi dan disajikan menggunakan santan. Betul apa salah? Oh, enggak. Salah. Karena saya di Jakarta suka makan choipan. Saya suka dalamnya itu isinya adalah bengkoang. Betul. Bener? Bisa. Atau ada bahan lain lagi? Ada, bisa bengkuang, bisa kucai, bisa rebung, ya macam-macam bisa. Jadi memang ada Tapi nggak beberapa ada bahan. daging, pasti tak pakai daging. Pasti nggak ada daging. Betul. Jadi bisa kucai, Bisa bengkoang, rebung. rebung juga bisa. Bisa. Oh, saya bisa coba semua di sini? Bisa, besok pagi. Oh, besok lagi. Oke, baiklah. Hari ini nggak boleh, Bu. Boleh lah nanti. Habis dari sini boleh ya? Boleh. Boleh. Kemudian Selanjutnya. yang terakhir ya, Oke. Festival Cap Gome Hah? adalah merupakan festival tatung yang terbesar di Asia Tenggara. Itu apa salah? Sebentar, Festival Cap Gome ada festival terbesar di Asia Iya. Tenggara. Benar.
Benar. Benar? Ih, Benar. makin pintar. Hebat. Benar-benar sebelum datang sudah baca dulu tentang kota Singkawang. Cuman yang pertama aja agak salah karena saya nggak yakin apakah benar ada 1000 atau tidak. Tapi ternyata jawabannya bahkan ada 1000 kelenteng di sini. Ya. Oke, baiklah. Dari pertanyaan Ibu tadi berarti kan menandakan di kota Singkawang ini memiliki banyak sekali budaya dan juga wisata lah yang bisa kita nikmati di kota Singkawang. Tapi kalau kita berbicara festival nih Bu ya, ada festival Cap Gomeh yang tadi sudah dikatakan merupakan festival terbesar se-Asia Tenggara yang pastinya ada di sini. Betul. Iya kan? Dari berbagai macam festival yang ada di kota Singkawang, festival apa yang paling Ibu tunggu-tunggu? Ya itulah festival Cap Gomeh ini. Paling ditunggu-tunggu? Paling ditunggu-tunggu dan Kenapa? paling ramai ya. Karena ini mungkin di daerah ini tidak ada. Tatungnya banyak sekali ya. Dan kita acaranya itu dimulai dari hari pertama kita Imlek. Jadi acara festival Imlek dan Cap Gomeh itu setiap tahunnya ada kurang lebih 16 hari. Dan itu paling acara besar sekali. 16 hari lama juga ya? Ya, dan tatungnya tidak hanya dari Singkawang, mancanegara juga datang ke sini gitu loh. Ya. Lalu gimana Bu? Karena kan memang tadi bilang kan festival Cap Gomeh di sini ramai sekali dengan 16 hari berturut-turut. Tatungnya juga tidak hanya dari sini aja, tapi mancanegara semua juga datang di sini. Peran dari pemerintah kota Singkawang ini juga dalam menjaga harmoni dengan juga tradisi di kota Singkawang yang berbagai macam etnisnya ini gimana Bu agar semua berjalan dengan baik? Ya, kita di Singkawang ini ada namanya FKUB ya, Forum FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama kita ada. Kemudian kita ada namanya Majelis Seni Budaya kita juga ada. Kita ada tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI Polri. Ini selalu kita ada namanya kegiatan yang bersama-sama kita lakukan. Nah, sehingga bagaimana kita menjaga toleransi ini, ya kita ada namanya coffee morning yang melibatkan semua pihak. Terus kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan tidak hanya Imlek dan Cap Gomeh, ya kita ada berbagai kegiatan misalnya Ramadan Fair, kemudian Singkawang Christmas Day, Grebek Suro, Gawai Dayak Naik Dango, Ngebayot. Ya kita banyak lagi ya kegiatan festival keagamaan yang ada di kota Singkawang yang kita jaga dan kita lestarikan serta kita kita lakukan kegiatan tersebut gitu loh. Ih, keren banget berarti ya. Terus apa untuk menunjang festival, kan banyak sekali festival yang akan diadakan di kota Singkawang ini, untuk menarik wisatawan mancanegara ataupun wisatawan lokal itu sendiri agar tertarik untuk datang ke sini, apa sih yang dilakukan? Ya, kita ke depan ini ya, dengan kita ada bandara, kita akan membuat festival yang rutin secara tahunan. Yang dulu ada kan cuma 3 tadi itu ya, Festival Cap Gomeh, Imlek dan Cap Gomeh, kemudian Ramadan Fair, kemudian Christmas Day. Sekarang kita ada namanya Festival Bakcang ya, Bakcangran, Festival Kue Bulan ya. Itu sudah kita masukkan kembali dan kita tentunya mengemasnya, menarik dan kita promosikan. Ya, dengan mempromosikan dari tahun ini ke tahun depan dia setiap tahun ada, sehingga akan menarik wisatawan bisa ke kota Singkawang. Dan kita akan menghias kota ini juga ya dengan mural dan sebagainya. Wah, keren banget. Boleh dibisikin nggak Bu, kalau festival kue bulan itu biasanya bulan apa sih? Bulan 9. Kalau bulan Imlek kita bulan 8, bulan 8 tanggal 15. Oh, itu bulan Imlek. Ya, kalau nasionalnya biasa bulan 9. Wah, saya boleh ke sini lagi dong. Boleh? Boleh, harus datang ya. Oh, terima kasih. Kalau tahun ini kayaknya jatuh di tanggal 4 Oktober kalau nggak salah tahun ini, 4 Oktober. Kita ada acara Najran dan sebagainya ini. Ada 3 hari. Nanti di jalan ini dia ada kayak ada tenda-tenda untuk menjual, ada UMKM-nya menjual kue bulan. Itu. Oke. Tapi boleh nggak Bu bisikin dong saya, tadi kan Ibu menyebutkan beberapa festival di luar Cap Gomeh, Ramadan Fair sama Christmas Day ya kan. Itu kan kita udah tahu lah kalau Ramadan pada saat bulan puasa, bulan Ramadan, Christmas ya pada saat Natal, Desember lah ya gitu ya. Kalau Cap Gomeh itu berarti di awal tahun ya? Awal tahunnya Imlek. Ya betul. Benar kan, saya mulai pinter nih. Tapi kalau untuk festival kue bulan itu biasanya kapan? Di bulan September biasanya, di tahun ini 2025 di September. Di Imleknya kita bulan 8 tanggal 15. Oh gitu. Setiap tahunnya itu. Setiap tahunnya. Bulan 8 tanggal 15. Festival kue bulan itu apa aja ininya?
yang disajikan gitu? Kue bulan bermacam-macam, ada yang isi misalnya tausa, isi ada telur Salah satu asin, kacang merah. kacang Bener ya? merah, betul. Dan macam-macam dia di situ. Boleh. Nanti datang ya. Saya boleh nggak datang? Boleh, Boleh. kita kasih nanti kue. Tiap kontak tahunnya kue saya harus bulan. datang karena festivalnya ada setiap tahun. Betul. Oke, tadi selain festival kue bulan apa lagi? Kita ada bakcang, Nah, itu bulan bakcang 5. apa? Bulan 5. Bakcang itu dirayakan setiap tahun bulan 5, tanggal 5. Bulan Imleknya ya. Oh, oke. Ini boleh saya luruskan nggak, Bu? Kalau Ya. bakcang setahu saya adalah makanan. Itu benar atau nggak? Betul. Oh, benar. Makanan dari santan, isinya ada kacang-kacangan, ada daging. Enak sekali. Ada yang Yang dibungkus polos. daun. Betul, yang Oh, dibungkus daun. Aha. Ada yang model tidak ada isi dagingnya, tapi hanya polos, cocol dengan gula merah. Oh iya, Iya. kalau bacang saya sedikit tahu karena kadang-kadang sarapan bacang gitu waktu di rumah. Tapi kalau yang dicocol gula merah itu saya belum tahu. Nah, nanti coba. Kalau dicocol gula merah berarti dalamnya apa? Nggak ada. Oh, kosong, kayak Apa aja? lupis gitu ya? Betul, kayak lupis. Wah, kayaknya banyak banget nih kuliner di Singkawang banget, yang belum iya. saya coba. Yang pastinya bisa dicoba di sini langsung. Salah satunya adalah choy pan. Betul. Choy pan menurut Ibu adalah makanan khas ini atau ada lagi yang lain? Khasnya di sini ya. Khasnya di sini, Choy choy pan. pan. Choy pan, ya. Itu saya bisa coba tuh, mau yang rebung, mau yang Bisa. Bisa semua saya bisa coba. Bisa, kita pesan. Kita pesan Iya. banyak-banyak pokoknya. Oke. Nah, kalau sekarang saya sudah diajak Ibu jalan-jalan ke vihara tertua di Kota Singkawang kali ini, yaitu adalah Vihara Tri Dharma Bumi Raya. Apakah masih ada vihara-vihara yang terbesar misalnya di sini? Ada. Ada Di Kulor. di Kulor. Ada Pekong Oke. Kulor besar juga. Itu Kita besar. ada di namanya satu lagi ya. Surga Neraka. Oh, ada lagi. Ada banyak kita. Oh, karena ada 1000 ya. Jadi mau Iya. pilih yang mana semua ada intinya gitu. Ya. Oke, kalau vihara sudah ada, kita tadi udah ngomongin festival. Kalau wisata, Ya. wisata yang bisa saya kunjungi di sini, daerah wisata apa aja? Kita wisata alam. Kita ada pasir panjang, terus kita ada batu belimbing, kita ada namanya wisata alamnya, ada satu lagi gunung Poteng ya. Nah, macam-macam lagi. Oke. Ya, tempat-tempat wisatanya ada di horizon. Ya, di sepanjang pasir panjang itu dia ada 3 tempat di pantai itu. Oke, tadi saya lupa, Ibu menyebutkan luas wilayah dari Kota Singkawang itu 104 km persegi. 504 km persegi, jadi Ya. tidak terlalu jauh lah ya kalau Betul, misalnya betul, kita ke satu wilayah-wilayah yang lainnya. Kalau kita dari pantai yang satu ke pantai yang satu lagi, apakah ada kegiatan yang berbeda yang kita lakukan atau ya udah kita hanya menikmati ini? Apa perbedaan nggak? Dia kalau berbeda cuman yang satu dengan horizon. Aha. Kalau horizon memang sudah dibangun sedemikian rupa, dia model-model Bali. Atau yang lainnya sih masih asli. Oh, masih asli, Asli, jadi ada ya. karang dan lainnya. Ada karang, ada batunya, Ada batu. pohonnya. Oh, bisa berenang nggak di sana? Oh bisa, Bisa. Aktivitas air gitu, olahraga Ada. air bisa? bisa berenang. Banyak anak-anak berenang di situ. Oke. Berenang, mancing juga bisa. Oh, bisa juga. Bisa. Tapi kalau misalnya untuk yang mereka suka olahraga bawah laut gitu, misalnya untuk diving, snorkeling itu bisa? Oh enggak. Belum bisa. Belum bisa. Oh, nanti tunggu Singkawang pasti bisa diolah lagi laut mana yang bisa untuk snorkeling dan juga diving. Oke, Di baiklah. pulau bisa. Pulau bisa. Iya. Saya mau Pulau diajak. Landayan namanya. Dari tadi udah ngomongin yang pantai-pantai gitu, saya mau diajak ke sana boleh nggak? Bisa. Kemana kira-kira? Hanya 30 menit ya. Oh, Pasir Panjang. Pasir Panjang. Iya, 15 menit dari sini. Asik. Tapi sebelumnya saya mau diajak Ibu untuk nanya-nanya dulu di dalam boleh ya? Boleh. Ya, kelihatan dulu. Ayo. Oh, boleh, boleh. Oke ya, tunggu saya di Pasir Panjang terus mau nanya dulu ya. Ya, boleh? Yo. Oke. Kita foto dulu ya, foto dulu ya. Iya, lucu. Mau dong. Foto Mbak. Dia bebas, makin bebas. Hah? Oh, udah. Aduh, maaf ya sahabat, keenakan soalnya
emang pemandangannya bagus banget di sini. Jadi kalau nggak foto-foto rame-rame tuh kayaknya ada yang kurang gitu. Apalagi sekarang kita sudah berada di Palm Beach yang berada di Singkawang. Karena sebelumnya tadi kita dari Vihara, Ibu sempat menyebutkan bahwa ada beberapa wisata di sini yang bagus banget. Salah satu adalah wisata alamnya. Betul. Ini dia Palm Beach. Betul. Bagus banget Bu ini. Ya ampun, lihat deh pasirnya putih. Pemandangannya juga langsung laut biru seperti ini. Di bawah terik matahari kita semakin cerah ceria. Oke, baiklah Ibu. Kalau misalnya kita bicara destinasi unggulan gitu ya di Singkawang, ada nggak sih sesuatu yang beda di sini atau bisa dijadikan layak menjadi destinasi utama gitu ya pada saat mereka berlibur ke Singkawang? Singkawang punya kelebihan yang luar biasa adalah kita komplit ya di sini. Kita ada alam yang seperti kita lihat ini, ada pantai, ada alam, ada gunung ya. Kemudian kita ada namanya wisata religi. Jadi Singkawang ini kalau kita pantainya banyak ya. Ada Palem Beach, ya, Palapa Beach, kemudian ada Bajau dan sebagainya. Kemudian kita alamnya ada rindu alam ya di gunung. Kemudian kita ada belimbing ya, batu belimbing. Ya, ini ada tempat-tempatnya. Kemudian di wisata religinya, ya ada kita banyak festivalnya. Ya, festival Cap Gome itu yang paling unik dan meriah. Kita ada Gawai Dayak Dango, Ngabayot ya, betulnya Ngabayot, sorry ya. Kemudian ada festival Kue Bulan, festival Bakcang, Ramadan Fair, Singkawang Christmas Day. Dan masih banyak lagi yang ada di kota Singkawang dan akan kita nata, ya explore dan kemudian kita nata sehingga festival ini bisa dilaksanakan setiap bulannya. Nah, kita yang terakhir itu nanti ada namanya, kita kalau disebutan di Indonesianya kayak onde-onde jahe. Kalau kami Hakka sebutnya Siat Jan Ciat, itu ada di bulan Desember. Oh, nanti Desember juga ada. Ya. Tapi kalau misalnya wisata alam seperti ini kita saat ini ada di Palm Beach gitu ya. ya. Ada nggak di Singkawang saat ini destinasi wisata yang masih harus dieksplor lagi, atau ini udah ada nih Ibu udah kayak lagi mantau ini oke, ini oke. Ada nggak tempat? Ya. Kalau yang ini juga sedang dalam proses, ya kita berharap ada investor lagi ya untuk bisa kita nata lebih baik lagi. Kemudian kita ada tadi batu belimbing juga dalam proses ya, sehingga nanti bisa menjadikan satu tempat yang unik. Dan kita nanti di setiap kelurahan kita ada taman-tamannya juga, sehingga orang datang tidak hanya satu tempat, bisa seluruh kota Singkawang. Kita ada namanya By Fresh By Farm juga ada di situ. Oh, ada di situ. Nah, di situ adanya kita petik buahnya. Kita bisa ada restorannya di situ dan kita bisa camping juga di situ. Jadi keren banget dah. Keren nanti, ya. Ayu Singkawang boleh ini, pergi nih. kalau bicara mengenai destinasi unggulan, tujuan utama kita gitu ya kalau datang misalnya ke Kalimantan Barat langsung aja deh ke Singkawang. Karena memang banyak sekali pilihannya. Mau wisata religi juga ada, wisata alam ada, lalu juga kulineran juga ada. Kulinernya ya. Kuliner juga ada kan. Pasti di pantai ini juga menyajikan ada kuliner juga di sini. Kita bisa minum es kelapa, mungkin dengan kue-kue khas dari Singkawang juga ada di sini. Tapi Bu sekarang ini, kalau kita bicara wisata, tempat wisata, pasti kan kita juga memikirkan infrastrukturnya seperti apa. Saat ini, perkembangan infrastruktur atau sarana pendukung lainnya di Singkawang seperti apa yang sudah oke sama yang sedang atau nantinya akan dibangun? Ya, yang sudah oke dan sedang bangun itu tadi ya, yang kita lihat Bandara Singkawang. Jadi ini salah satu juga infrastruktur yang luar biasa, bisa mendatangkan orang bukan hanya dari Kalimantan Barat. Kemudian soal jalan ya, kita akses jalan bandara juga dalam proses ya, tahun ini pasti selesai yang tinggal 6 kilo. Kemudian kita nanti ada bangun jalan bypass ya. Kemudian kita jalan-jalan yang menghubungkan kota Singkawang ini juga dalam proses ya, banyak jalan yang sedang kita bangun seperti itu. Kayak hotel gitu-gitu, hotelnya, akomodasi gitu ya? Hotel ya, hotel saat ini kita sudah hotel yang bintang 3 ada 2 ya. Ada Hotel Mahkota, Swissbell, dan ke depan kita mau bangun lagi satu hotel nih, Hotel Haris. Ya, dan ini hotel-hotel kecil masih banyak juga di Singkawang. Cottage kita ada resort. Ada resort ada. Oke, jadi kalau saat
sahabat para berlibur ke Singkawang, tenang aja, udah nggak usah pusing-pusing, bandara-udaranya udah ada, nggak perlu jauh-jauh lagi lewat darat gitu ya. Ya kalau dari Jakarta, Singkawang Jakarta ya 1 jam 10 menit udah sampai di sini. Bahkan nanti semoga nantinya akan ada rute baru. Jakarta Singkawang Jakarta, Surabaya Singkawang Surabaya, dan Jogja Singkawang Jogja. Jadi yang mau kesini tenang aja, pilihannya banyak, wisata unggulannya banyak banget. Lalu juga nginep di mana banyak banget, udah gitu ya, nggak usah pusing-pusing, mau hotel ada, mau resort cottage juga ada gitu. Bahkan nginep di rumah ibu juga mungkin bisa. Bisa sekali. Bisa, oke. Tapi ada nggak Bu kolaborasi antara pemerintah daerah gitu ya, atau pemerintah kota dengan beberapa pihak lah, misalnya dengan UMKM, dengan masyarakat setempat atau pengusaha untuk memajukan perekonomian atau wisata di Singkawang ini? Ya tentu ada ya, kalau namanya UMKM itu sudah menjadi utamanya kita ya, di mana menggerak ekonomi daerah, karena kalau kita cerita pariwisata itu tentu tidak bisa berdiri sendiri. Multiplier efeknya adalah kita tadi kuliner ya, kemudian UMKM, ekonomi kreatif, kemudian seni budayanya, dan pengusahanya, dan juga anak-anak mudanya. Jadi yang kita dapatkan dari paling terbawah, parkir, ya jualan PKL, kemudian restoran, hotel, itu semua akan mendapatkan manfaat itu. Kemudian yang supir ya, untuk mereka dari mana ke mana, misalnya Grab ya, sewa mobil dan sebagainya. Jadi banyak yang bisa kita dapatkan dengan adanya wisata. Ya dengan pengembangan wisata, jadi ekonomi itu akan bergerak dan akan menumbuhkan pendapatan masyarakat Kota Singkawang kita ini. Oke, kalau pembinaan bagi UMKM juga ada? Ada. Kita ada pembinaan, dan kita setiap minggu juga ada ya di depan kantor wali kota di Taman Cahaya Madani di Kota Singkawang. Tiap minggu kita kasihkan UMKM jualan di situ. Pembinaannya dari Dinas Perdagangan ada. Ya. Jadi mereka juga dibina agar menghasilkan hasil karyanya yang baik, itu entah makanan, entah itu oleh-oleh hasil hasil karya tangannya mereka seperti apa gitu ya, itu dibina dengan baik agar juga nanti punya nilai jual yang tinggi. Ya, kita dari pemerintah juga bantu ya, dari misalnya kita memberikan bantuan baik dana maupun peralatan, etalase, kemudian dari packagingnya, mesinnya untuk packaging, sehingga hasil karya, misal hasil produksinya di packaging dengan baik ya, ada bisa sebagai oleh-oleh Kota Singkawang. Iya, karena kan kita lihat dari packaging ya, biasanya kalau packagingnya mungkin oke, biasanya harga jualnya juga tapi rasanya nggak boleh kalah gitu. Jangan packagingnya bagus, rasanya juga harus bagus. Wah, dari tadi kita duduk aja, kalau jalan-jalan boleh? Ayo. Yuk, kita berdiri ya. Kan saat ini kita kan berada di Palm Beach atau Pasir Panjang. Berbicara mengenai Pasir Panjang, boleh nggak diberikan sedikit bocoran aja gitu ya, visi dalam jangka panjang untuk kemajuan pemerintah Kota Singkawang ini supaya nantinya menjadi sesuatu punya daya magnet wisata dan tertarik orang-orang untuk ayolah Singkawang aja, oke Bang. Ya, sejalan dengan RPJMD-nya Provinsi Kalimantan Barat, Singkawang sebagai pusat pariwisata, jadi sudah kami tuangkan dalam visi kami maju, atraktif dan berkelanjutan, dan pemerintah Kota Singkawang saat ini juga bagaimana untuk menata menata event ya, menata tempat-tempat wisata kita sehingga menjadi tempat wisata Kota Singkawang ini tempat wisata yang dalam arti yang lebih luas, dan mengajak anak-anak muda untuk lebih kreatif, inovatif ya, untuk bersama-sama kita dan menggerakkan para pengusaha untuk bisa membantu dari sisi pendanaan atau CSR dalam setiap event-event kita yang akan kita laksanakan secara terjadwal atau dalam event wisata tahunan. Jadi 1 bulan ada apa. Jadi orang yang mau datang juga bisa tahu ya. Tahun depan aku mau ke Singkawang mau ngapain sih? Mau apa saja, kita ada apa saja. Nah, dari teknologi juga kita dari informasi memberikan informasi bahwa Singkawang ada event apa saja di bulan ini, bulan depan, dan bulan berikutnya. Lebih informatif ya. Jadi kalau kita tertarik mau wisata mana, tinggal buka Singkawang ada apa? Oh ini oke nih, tinggal jalan ke sini. Oh mau naik apa nih? Udah ada. Mau nginep di mana juga ada. Semuanya oke. Oke banget loh Bu. Wah boleh nggak, karena ini pantai oke, saya fotoin Ibu dulu boleh nggak di sini? Boleh ya? Saya foto Ibu deh dari sini. Saya foto berdua boleh nggak?
Oke. Ibu Chai, terima kasih. Ibu Cuy nggak enak bilang ya Ibu Chai to me. Iya. Terima kasih sudah mengajak saya jalan-jalan di kota Singkawang. Mulai dari menerima saya dengan hangat di kantor wali kota. Lalu juga mengajak saya melihat bagaimana perkembangan bandar udara Singkawang. Ngajak ke vihara juga. Ngajak ke sini juga ke pantai yang indah. Ini adalah Palm Beach atau Pasir Panjang. Betul. Pantai Pasir Panjang ada di Singkawang. Terima kasih sekali Ibu. Saya doakan semoga segala sesuatu yang bisa direncanakan ini dapat berjalan dengan baik. Amin. Ibu sehat Amin. semuanya dan Singkawang juga semakin maju, ramah dan juga membanggakan untuk kita semua. Amin. Dan saya ingin mengajak para sahabat yang mau berlibur kemana ke Indonesia keliling, nggak usah pusing-pusing, ayo datanglah ke Singkawang. Nanti ketemu sama Ibu. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Iya. Ibu mungkin ada pesan yang ingin disampaikan? Singkawang hebat, pasti ke Singkawang. Saya tunggu loh. Oke, baiklah. Kita jalan-jalan lagi. Yuk. Yuk. Dari pesona alam yang memanjakan hingga potensi budaya yang sangat kaya, Singkawang memiliki segalanya untuk menjadi tujuan destinasi unggulan. Tapi lebih dari itu, tanpa gotong royong tidak ada kota yang benar-benar tumbuh. Inilah saatnya kita, pemerintah, pelaku usaha, komunitas juga masyarakat untuk mengambil peran. Mari kita membangun kota Singkawang untuk menjadi kota yang maju, ramah, dan membanggakan. Singkawang yang maju bukan hanya impian satu orang, tapi harapan kita bersama. Akhir kata, saya Permatasari Harha pamit. Terima kasih sudah menyaksikan Lebih Dekat dengan Singkawang dan sampai jumpa.